Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di video tutorial arsitektur dan organisasi komputer. Bersama saya Benny, dan kali ini kita akan mencoba mengenal yang namanya Arduino. Nah, sebelumnya video ini saya khususkan untuk para mahasiswa saya kelas 2B strip 1, yang mana pada perkuliahan yang lalu kita tidak sempat untuk bertatap muka ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya materi ini mahasiswa tersebut di kelas 2B1 materi perkuliahannya bisa tercukupi. Baik, kita akan membahas tentang Arduino ya. Nah, dari mana kita mulainya? Mungkin kita mulai dari sini dulu ya. Kita akan mulai dari apa itu mikroprosesor dan mikrocontroller. Nah, jadi ada dua istilah di dalam di dalam ilmu komputer lah istilahnya, yang memiliki makna yang mirip-mirip, yaitu adalah mikroprosesor dan mikrocontroller. Nah, di sini kita perlu tahu dulu sebelum kita menggunakan Arduino ya, karena tutorial ini adalah khusus untuk membahas Arduino. Jadi kita perlu tahu dulu asal usul dan bukan asal usul ya, kita perlu tahu beberapa hal yang cukup penting lah mengenai Arduino ini. Salah satunya adalah mengenai mikroprosesor dan mikrocontroller. Baik, yang pertama kita ke definisinya dulu ya. Jadi mikroprosesor dan mikrocontroller itu ada ada bedanya. Jadi kalau mikroprosesor adalah komponen yang mana ada dalam sistem komputer. Nah, teman-teman saya kira tahu tuh CPU ya, CPU atau disebut juga prosesor di dalam PC. Coba kalau teman-teman punya komputer ya, di dalam komponen itu di dalam motherboard, bukan di dalam motherboard ya. Jadi prosesor itu ditanamkan di motherboard gitu. Nah, itu ada prosesor. Itu yang disebut sebagai mikroprosesor. Nah, jadi mikroprosesor itu adalah CPU atau Central Processing Unit atau prosesor yang ditanamkan di dalam sebuah sistem komputer. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan mikrocontroller sendiri ini sebenarnya adalah sebuah chip ya, yang di dalamnya sudah ada CPU, kemudian ada RAM-nya, ada ROM-nya, ada clock-nya, dan ada komponen I/O port-nya. Jadi berbeda mikroprosesor dengan mikrocontroller. Kalau mikroprosesor itu cuma sebuah CPU ya, sebuah chip CPU tunggal. Dia di dalam chip itu nggak ada apa-apa, cuma komponen CPU seperti ALU, CU dan lain sebagainya. Dia di dalamnya nggak ada RAM, ROM dan clock dan lain sebagainya. Tapi kalau mikrocontroller ini, dia di dalam sebuah chip itu sudah ada CPU, kemudian ada RAM-nya dan ROM dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu bedanya. Oke, kemudian di sini ada salah satu jenis mikrocontroller ya, yang biasa digunakan baik oleh pemula maupun ahli pemrograman embedded system. Jadi mikrocontroller lah, pemrograman mikrocontroller yang disebut sebagai Arduino. Nah, jadi Arduino ini merupakan produk mikrocontroller yang terdapat banyak sekali kegunaan dan fungsinya ya. Juga ada banyak sekali jenisnya. Ini digunakan untuk memudahkan kita dalam memprogram mikrocontroller. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman jangan sampai tertipu ya, jangan terkecoh bahwa Arduino itu bukan mikrocontroller. Arduino ini sebenarnya produk yang di dalamnya itu ada mikrocontrollernya, tetapi ibaratnya sebuah papan board ya. Board kita biasanya tuh disebut sebagai board. Jadi Arduino board ini di dalamnya itu ada mikrocontrollernya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat bagian yang ini mikrocontrollernya, kemudian ini juga mikrocontroller, yang bagian chip ini disebut chip ya. Nah, teman-teman bisa lihat itu adalah mikrocontroller. Tapi kalau secara keseluruhannya sistem ini disebut dibundle atau dimuat dalam sebuah papan elektronik yang disebut sebagai produk Arduino. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Jadi
kalau Arduino dibilang microcontroller itu ya boleh dibilang kurang tepat. Karena apa? Karena Arduino sendiri bukan Arduino sendiri bukan orang-orang menyebutnya bukan microcontroller, tetapi sebuah board atau papan perakitan, bukan papan perakitan juga ya, papan elektronik yang di dalamnya disediakan fitur untuk kita mudah memprogram microcontroller. Oke, di sini ada beberapa jenis Arduino. Yang pertama Arduino Uno, kemudian Arduino Leonardo, Mega, Lilipad, Mega ADK, Arduino Vio, dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis Arduino ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi misalnya nih, ada Arduino yang ini Arduino standar ya, yang di Arduino Uno ini digunakan untuk para pemula untuk mempelajari pemrograman microcontroller. Nah, kemudian ada juga nih misalnya versi Arduino Mega. Nah, Arduino Mega ini versi yang lebih, kalau saya bilang lebih ini ya, lebih banyak fiturnya, karena ini bisa dilihat di sini ada pin-pin hitam ini. Nah, itu ada lebih banyak jumlahnya dari yang Arduino Uno. Nah, jadi sebenarnya masing-masing Arduino ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Saya nggak akan terlalu detail masalah tersebut. Mungkin teman-teman kalau pengen tahu fungsi dari macam-macam kelebihan dari masing-masing Arduino ini bisa cari langsung di internet aja ya. Ini untuk menghemat waktu juga. Oke. Kemudian nah di sini di dalam praktikum, khususnya di kampus kita ya, bagi mahasiswa 2B dan 2B-1 yang menonton video ini, saya yakin pasti paham. Di tempat kita itu ada disediakan oleh kampus Arduino Starter Kit namanya. Jadi sebuah kotak Arduino, di dalamnya itu sudah ada banyak sekali komponen yang siap pakai. Nah jadi di salah satu komponen itu adalah ini perangkat Arduino Uno ya. Ini versinya Arduino Uno R3. Nah, jadi kita di sini mencoba mengenal bagian-bagian Arduino Uno. Nah, teman-teman di sini sebenarnya saya sudah menyediakan link. Nih, kalau teman-teman kurang jelas mengenai Arduino Uno ini, teman-teman bisa lihat link di sini. Nah, jadi nggak melulu mesti dari penjelasan saya ya. Jadi teman-teman bisa explore sendiri nih. Nah, banyak sekali penjelasan di link ini yang bisa teman-teman baca untuk menambah pengetahuannya di luar dari yang saya jelaskan. Karena yang saya jelaskan hanya poin-poin penting yang sekiranya dibahas, yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Nah, akan tetapi sebenarnya materi-materi tentang Arduino ini ada sangat banyak yang kalau teman-teman baca tuh akan sangat menambah pengetahuan teman-teman ya di bidang Arduino Uno. Oke, nah teman-teman, kalau teman-teman nanti praktikum atau teman-teman membeli peralatan Arduino, jadi di sini ada komponen-komponennya ya. Jadi kita akan membahas beberapa komponen yang kayaknya perlulah untuk dikenali dulu. Karena kan kita ngoding menggunakan Arduino. Nah, otomatis kita perlu kita perlu mengenali bagian-bagiannya supaya nanti ketika praktiknya kita paham, oh ini fungsinya untuk apa, ini untuk apa, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama Arduino Uno itu terdiri dari nih, teman-teman bisa lihat nanti di sini ya. Nah, di sini ada 2 buah garis. Ini disebut sebagai pin. Nah, ini juga pin. Jadi pinnya ini di sini ada bolongnya warna hitam ya. Ini untuk nyolok untuk memasukkan jumper. Nah, oke, ini pin untuk memasukkan jumper. Nah, di sini ada terbagi menjadi pin digital dan pin analog. Kalau pin analog itu ada tandanya A ya, A0, A1, A2, ini artinya pin A0 sampai dengan pin A5. Analog in, ini bacaannya bisa dibaca. Kemudian kalau digital in atau pin digital itu nggak ada tanda D-nya, dia cuma angka biasa dari 13 sampai 0 ya. Ini pin 0 sampai pin 13. Jadi untuk pin digital itu ada 13. Oke, apa bedanya? Nah, biasanya nih pin analog dan pin digital ini punya perbedaan kegunaan masing-masing dan kesamaan juga ya. Jadi bisa dipakai untuk project yang sama dan ada yang dipakai untuk project khusus ya. Nah,
Kalau saya boleh bilang mungkin ini nggak perlu detail ya. Tapi kalau teman-teman pengen lebih mengerti atau memahami fungsi dari pin analog dan pin digital, boleh teman-teman searching aja deh. Tapi di sini saya nggak mau jelasin lebih ini ya, lebih detail karena mungkin terlalu banyak memakan waktu. Oke. Teman-teman, di sini juga ada ini pin, selain pin yang tadi ya, selain pin digital dan analog. Jadi di sini juga ada ini power USB. Nah, ini tempat nanti koneksi USB. Jadi Arduino ini akan dihubungkan ke sebuah kabel data. Kabel datanya khusus ya. Nanti saya lihatkan di sini. Nah, ini kabel data ini dicolokkan ke bagian ininya. Nih bagian ini, konektor ini ke bagian ini. Kemudian konektor USB-nya ke bagian komputer, nanti ke USB komputer, sehingga nanti kita bisa memprogram Arduino-nya melalui komputer. Nah, kira-kira seperti itu. Ini fungsi power USB. Kemudian power USB ini juga berfungsi sebagai asupan energi listrik ya. Jadi supaya Arduino-nya hidup. Nah, supaya Arduino-nya hidup dan bisa dipakai itu menggunakan power USB. Nah, tapi selain dari power USB, kita juga bisa menggunakan nih power jack. Nah, jadi ini bentuknya sebenarnya seperti adaptor ya, adaptor casan HP yang jadul ya, yang yang jadul, yang bentuknya tuh bulat. Nah, casan HP bulat tuh. Nah, jadi di sini masukan powernya itu adalah 5 volt dan 3 volt kalau nggak salah ya. Jadi selain dari power USB ini, teman-teman juga bisa membuat memasukkan powernya melalui port ini juga. Tapi port ini nggak bisa digunakan untuk mentransfer coding kita dari komputer ke Arduino ya, enggak ya. Jadi ini hanya untuk power biasa. Oke, dah. Tapi di sini selain dari power USB dan power jack, kita juga bisa memasukkan memasukkan power atau energi atau listrik ke Arduino menggunakan jalur lain. Nah, kalau ini kan dia pakai adaptor ya, pakai adaptor kayak sejenis adaptor HP gitu ya, adaptor laptop juga bisa kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan ini. Selain yang dua ini tadi ya, kita bisa menggunakan baterai. Nah, kita bisa menggunakan baterai. Jadi kutub positifnya kita masukkan ke bagian ini, salah satu ini ya. Ada baterai yang 3,3 volt, ini untuk input 3,3 volt, dan ini untuk baterai yang 5 volt ke atas. Nah, jadi bagian positifnya itu kita hubungkan ke sini, dan bagian negatifnya boleh dipilih salah satu ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk power dari Arduino itu ada 3 buah ya, kesimpulannya. Pertama dari power USB. Nah, power USB ini juga untuk digunakan sebagai channel atau saluran untuk kita nanti memasukkan coding ke Arduino-nya. Nah, kemudian selain power USB ada juga power jack. Ini untuk adaptor power, adaptor listrik ya. Biasanya tuh 12 volt bisa, 5 volt, 3 volt juga bisa. Ya, jadi pakai ini. Kemudian bisa juga powernya melalui pin ini, pin 3,3 volt dan 5 volt yang nanti dikombinasikan dengan ground ini. Untuk groundnya terserah ya, mau yang ini mau ini enggak masalah. Mau 3 voltnya yang ini groundnya atau yang ini juga enggak masalah ya. Yang penting satunya ke positif, satunya ke negatif. Oke. Nah, selanjutnya ini tadi power. Kemudian kalau yang ini adalah komponen yang diperlukan oleh Arduino, regulator ya. Ini biasanya untuk untuk membangkitkan sinyal listrik tertentu lah. Saya nggak akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa cari aja. Nah, kemudian ini osilator juga untuk membangkitkan sinyal listrik dari DC menjadi apa gitu ya. Kemudian di sini ada lampu TX dan lampu RX. T itu singkatan dari transfer, RX itu singkatan dari receive. Bukan transfer, transmitter ya. Kalau ini receiver. Jadi kalau sinyal ditransfer melalui Arduino ke komponen lain di luar Arduino, maka lampu ini akan berkedip-kedip. Tapi kalau si Arduino-nya menerima transfer data dari komponen lain, misalnya komputer ke Arduino, maka lampu ini akan berkedip-kedip, yang RX-nya ya. Nah, kemudian di sini ada lampu indikator. Kita akan tahu bahwa Arduino itu hidup atau
menyala atau mati dengan memperhatikan lampu ini ya. Nah, kalau dia hidup biasanya ini nanti berwarna cerah, bisa jadi hijau, bisa jadi kuning ya. Kalau merah jarang ya. Jadi ini nanti menyala. Nah, jadi lampu ini nanti kita akan gunakan untuk mengidentifikasi apakah Arduino itu menyala atau tidak. Nah, misalnya gini. Misalnya kita sudah colokkan ini power USB-nya ke komputer misalnya ya. Nah, kita perhatikan tuh di lampu ini, kalau dia nyala berarti sambungannya benar atau pas ya. Nah, tapi kalau dia belum nyala berarti ada masalah di bagian koneksi sambungannya. Nah, kira-kira seperti itu fungsi dari lampu indikator power. Pin ICSP ini ada gunanya, mungkin nanti kita juga akan bahas selama praktikum atau mungkin tidak. Nah, kemudian di sini ada tombol reset. Oke. Tombol reset ini fungsinya adalah untuk menghapus semua coding, semua instruksi yang diupload atau dimasukkan ke Arduino ya. Jadi ketika kita misalnya memasukkan instruksi, kita pengen menghapusnya, ya kita nggak perlu ke komputer. Kita nggak perlu menghapusnya melalui komputer ya, tapi kita cukup tekan tombol ini, maka semua coding yang diupload ke sini, yang dikirim ke Arduino Uno ini, dia akan terhapus. Nah, kemudian di sini nah yang disebut dengan microcontroller adalah yang ini ya. Nah, main microcontroller ini kalau bisa di zoom ya, coba saya zoom dulu. Bisa nggak ya? Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini mereknya Atmega ya, Atmega. Ini sebenarnya tulisannya Atmega 328P. Nah, ini adalah nama microcontrollernya, Atmega 328P. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat microcontroller itu berbeda dengan Arduino boardnya. Nah, jadi mudah-mudahan dari sini kita bisa memahami apa itu microcontroller, apa itu Arduino. Jadi Arduino itu produk yang sudah utuh ya, yang utuh, di dalamnya sudah ada bermacam fitur seperti ini, seperti pin, USB dan lain sebagainya tadi. Nah, tapi juga di dalamnya dilengkapi dengan microcontroller, yang mana microcontroller ini memudahkan kita untuk membangun sistem yang berbasis microcontroller kira-kira seperti itu, jelimet ya. Tapi mudah-mudahan kalau teman-teman kurang paham bisa aja nanti dibaca-baca di sini ya, di link ini bisa, karena di situ jelas dan banyak sekali penjelasan yang bisa menambah pengetahuan teman-teman. Oke, selanjutnya ya. Nah, jadi misalkan teman-teman nanti membeli sebuah paket ya, paket Arduino Starter Kit, atau seperti paket yang ada di laboratorium komputer kita bagi mahasiswa saya ya. Nah, jadi di dalamnya itu biasanya nanti ada komponen-komponen ini ya. Nah, Arduino Starter Kit sendiri adalah produk Arduino yang terdiri dari komponen lengkap yang tujuannya adalah siap pakai. Jadi kita ngodingnya itu nggak perlu lagi ngumpulin Arduino dulu, kemudian beli komponen ini dulu, nggak. Jadi semuanya langsung ada, tinggal kita langsung coding aja di situ. Nah, jadi dengan Arduino Starter Kit ini jauh lebih mudah dan jauh lebih murah ya. Nah, kalau kita nyari komponen ini nih, misalnya ini namanya breadboard ya, breadboard, ada nggak tulisannya di sini? Oh, nggak ada. Saya tulis saja ya, breadboard. Nah, namanya adalah breadboard. Jadi kalau kita beli terpisah itu biasanya harganya lebih mahal ya, karena bisa jadi ongkirnya berbeda. Nah, atau memang penjualnya memang mematok harga yang lebih tinggi dari harga yang Arduino kita. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dengan kita membeli paketan ini secara utuh, sekumpulan paketan ini, jadi harganya lebih murah dan kita langsung pakai aja, nggak perlu kita beli satu persatu. Oke, di sini saya akan coba sebutkan beberapa komponen yang ada di dalam Arduino Starter Kit, bisa yang mungkin teman-teman temukan kalau teman-teman nanti beli atau dipegang, atau nanti teman-teman bisa jadi disuruh megang atau saat praktikum ya. Nah, supaya teman-teman tahu aja. Pertama, ini tentunya ada Arduino board, fungsi dan lain sebagainya sudah tadi ya. Kemudian di sini ada breadboard. Nah, jadi breadboard ini untuk
meletakkan komponen-komponen seperti ini. Ini ditaruh di sini, nanti dihubungkan ke Arduino-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ini ada LED ya, LED. LED adalah lampu yang bisa menyala ya. Ada ini lampu warna kuning, warna merah, warna hijau. Kemudian di sini ada button. Ini ada button nih. Button itu tombol. Fungsinya bisa nanti kita pakai untuk sebagai saklar ya. Misalnya kita pengen bikin project, ketika kita project hidup mati, menghidupkan dan mematikan LED menggunakan button. Nah, bisa itu ya. Jadi button itu kalau diklik bisa melakukan sesuatu. Kemudian untuk yang ini namanya LDR. LDR itu nah seperti ini ya. Ini adalah sensor cahaya. Nah, jadi bedanya dengan, jadi selain LDR yang termasuk dalam kategori resistor ya. Jadi LDR ini termasuk kategori resistor. Nah, ini jadi selain LDR adalah yang ini resistornya. Bedanya kalau LDR ini semakin kalau dia terkena cahaya, nah nanti hambatan atau resistansinya akan berubah. Nah, beda dengan resistor yang ini ya. Kalau yang ini hambatannya tidak bisa berubah ya, meskipun dalam keadaan apapun. Tapi kalau LDR ini kalau dia terkena cahaya, dia akan merubah nilai hambatannya. Makanya ini disebut sebagai sensor cahaya ya, karena kalau dia terkena cahaya nilai hambatannya berubah. Kemudian yang ini adalah relay. Relay ini adalah switch ya, switch atau tombol saklar. Nah, saklar yang mana di on off-nya itu secara elektronik. Nah, kalau misalnya saklar lampu ya, teman-teman saya yakin pernah lihat saklar lampu. Itu kan saklar lampu itu dia di on off-nya kan menggunakan di apa ya? Ditekan ya. Boleh dibilang ditekan ya. Beberapa di antaranya tuh ditekankan secara fisik. Nah, tapi kalau relay ini dia on off-nya itu menggunakan arus listrik. Nah, jadi dengan kita men-setting arus listrik tinggi misalnya, saklarnya mati. Kalau arusnya rendah, saklarnya hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau yang ini adalah sensor kelembaban. Jadi ini bisa digunakan untuk sensor hujan ya. Misalnya nanti kita pengen bikin sistem untuk mengetahui apakah hari hujan atau tidak, nah maka bisa menggunakan ini. Kemudian ini servo namanya. Servo adalah dinamo DC yang bisa kita kontrol pergerakannya ya. Beda dengan dinamo yang pada umumnya. Kalau dinamo servo ini kita bisa mengatur ke kiri atau ke kanan putarannya ya. Dengan apa? Dengan Arduino kita bisa mengatur posisi putarannya dan laju putarannya. Tapi kalau dinamo DC yang biasa kayak yang di Tamiya itu kita nggak bisa ya. Ini kalau di Tamiya itu kan dia cuma muternya satu arah ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian di sini ada sensor jarak ya, sensor jarak. Oke. Di sensor jarak ini teman-teman bisa nanti lihat ya. Di sini ada huruf T dan di sini ada huruf R. T itu adalah transmitter seperti yang tadi dijelaskan pas Arduino tadi ya. Di sini ada receiver. Jadi sinyal. Jadi sensor jarak ini bekerja dengan cara menembakkan sinyal ultrasonik ya melalui bagian ini, kemudian diterima oleh bagian yang receiver ini. Nah, dengan menghitung apa ya? Dengan menghitung waktu pemantulan sinyal tersebut. Saat sinyal ditembakkan dan diterima, jadi sensor ini bisa mengetahui jarak dari objek yang ada di depannya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ini adalah kabel data dari Arduino, dia berbentuk USB dan ini berbentuk port data di Arduino-nya. Kemudian ini ada jumper ya, jumper JUMPER, misalnya ini tuliskan jumper. Jumper ini artinya peloncat ya. Kenapa disebut jumper? Karena dia berfungsi untuk mengirim sinyal, melompatkan sinyal dari satu komponen ke komponen yang lainnya. Misalnya nih, nanti kita hubungkan pin ini ke sini, kemudian pokoknya kita aja lah. Intinya jumper itu dia meneruskan sinyal dari sebuah komponen misalnya Arduino ke
komponen ke komponen LED misalnya seperti itu ya. Nah, jumper ini ada macam-macam jenisnya. Di sini ada male to female. Male itu apa? Jadi kalau teman-teman ketemu jumper yang ujungnya lancip seperti ini, nah teman-teman bisa lihat ya, ujung lancip seperti ini, maka ini termasuk jumper male atau jantan ya. Kalau ujungnya itu, kalau di ujungnya itu ada lubangnya. Nah, ini ada lubang. Ini sebenarnya kalau kita lihat di bawahnya itu ada lubang ya, maka itu disebut sebagai female jumper betina. Karena ya itulah. Kalau ini jumper female to ini jumper male to male. Kalau di sininya Kalau di sininya bolong, di sini misalnya nggak ada pin ya, berarti ini female to female. Nah, tapi ini kalau ini kalau ini male to male, karena dua-duanya ada pinnya ya. Oke, kira-kira seperti itu tentang Arduino Starter Kit. Kemudian nah, setting Arduino. Nah, jadi karena kita di sini membahasnya secara online lah, jadi saya nggak bisa menampilkan perangkat Arduino-nya. Nah, mungkin teman-teman bisa cari sendiri aja di internet. Karena untuk mengcoding microcontroller menggunakan Arduino itu dibutuhkan sebenarnya satu, produk Arduino-nya ya, papan Arduino-nya, yang kedua ada Arduino IDE. Nah, dua komponen itu harus ada. Kemudian cara mendapatkannya teman-teman tinggal di-download di sini aja. Nah, nah jadi kalau kita sudah punya Arduino-nya, kita harus mendownload juga Arduino IDE-nya ya. Nah, di sini kalau sudah di-download baru diinstal. Nah, teman-teman bisa baca aja di sini cara mendapatkannya, cara mendownloadnya, dan cara instalasinya itu ada banyak sekali di internet ya. Nah, mungkin gitu aja dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, saya yakin banyak yang kurang jelasnya ya. Nah, silahkan ditanya saja di kolom komentar. Saya berharap ini bisa bermanfaat. Enggak sedikit banyaknya bisa bermanfaat. Kemudian kalau salah hilapnya mohon dimaafkan. Oke, gitu aja dulu. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.